Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran singkat. Kali ini, kita akan membahas tentang HRIS atau Human Resource Information System. Kalian pernah kepikiran nggak gimana cara suatu perusahaan mengelola data karyawannya? Apalagi jika perusahaan tersebut sudah memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan. Mulai dari mengatur data karyawan, absensi, gaji, cuti, hingga laporan kinerja. Gimana cara mereka mengawasi karyawannya? Gimana caranya mereka mendokumentasikan keterampilan dan prestasi karyawannya? Dan gimana caranya mereka memberikan gaji kepada karyawannya berdasarkan tunjangan, pajak, dan lembur? Kebayang gak sih akan ada banyak sekali kesalahan dan sangat tidak efektif jika semuanya itu dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu, di era digitalisasi ini, sudah banyak perusahaan yang menggunakan salah satu sistem informasi yang namanya Human Resources Information System atau sering disingkat HRIS. HRIS digunakan oleh seorang HRD untuk mengelola informasi tentang kebutuhan karyawan, proses rekrutmen, sistem penggajian, kinerja karyawan, dan masih banyak lagi. HRIS tentunya memerlukan data seperti data karyawan, data akuntansi, dan data manajerial. Data-data ini diperlukan oleh sistem untuk menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia agar menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan performa perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem ini sangat penting bagi perusahaan karena tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan kesulitan untuk berkembang. Tetapi jika semakin berkualitas sumber daya manusianya, maka semakin optimal juga perkembangan perusahaan tersebut. Selain dapat diakses oleh HRD, sistem ini juga memberikan akses kepada seluruh karyawan. Namun hanya terbatas. Contohnya seperti memperbaharui informasi pribadi, meninjau skala gaji, dan pengajuan cuti. Oke, sekarang kalian sudah kenal kan apa itu HRIS? Sekarang kita bahas apa dampaknya bagi perusahaan. Seperti yang telah dibahas di materi sebelumnya, HRIS sangat berdampak positif bagi perusahaan. Contohnya yaitu kita dapat lebih mudah memonitor karyawan. Dengan HRIS, HRD dapat memberikan penilaian dari satu karyawan dengan karyawan lainnya. HRIS juga meningkatkan keamanan data karyawan. Dengan HRIS, HR bisa mengontrol siapa saja yang bisa mengakses sistem, sehingga dapat mengurangi kasus pencurian data. Sistem ini juga mempersingkat pekerjaan HRD. Dengan ini, HRD dapat bekerja secara cepat berulang kali dengan sistem otomatis, seperti pencatatan absensi, perhitungan gaji dan pajak, laporan bulanan, kinerja karyawan, dan lainnya. Dampak positif dari HRIS juga meminimalisir penggunaan kertas. Ini karena setiap laporan dapat dikirimkan dalam bentuk soft file, sehingga lebih ramah lingkungan dan biaya operasional juga menjadi lebih rendah. Data dalam sistem ini disimpan secara terpusat, di mana data-data tersebut disimpan dalam penyimpanan cloud, sehingga penggunanya bisa mengakses dimanapun dan kapanpun, tentunya dengan keamanan yang terjamin. Dan yang paling utama, dampak positif dari HRIS itu adalah mengurangi human error. Dalam pengelolaan karyawan secara manual, biasanya ada human error. Misalnya salah perhitungan, terlambat membayar gaji, rekap absen yang double, daftar cuti yang tidak terdata, dan lain-lain. Tapi itu bisa teratasi dengan HRIS, yang dimana semuanya dilakukan secara otomatis. Nah, HRIS juga membantu pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Dengan informasi-informasi yang disajikan, HRD menjadi lebih yakin dalam mengambil keputusan. Nah, HRIS ini sudah diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya pada salah satu program layanan masyarakat yang bernama ISDM, di mana ISDM ini mengurusi karyawan dari tahap perekrutan, absensi, gaji, cuti, sampai pensiun.
Nah, sampai sini kamu udah paham kan? Apa itu HRIS? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.